kamar anak di rumah mewah. Ma, kok coklatnya pahit ya? Dari tadi Naya gigit rasanya aneh. Mulut Naya nggak enak, jadi Naya berhenti makan. Maksudnya pahit gimana sayang? Sini mama lihat, kamu duduk dulu ya, jangan berdiri. Tarik napas pelan-pelan. Nanti biar mama ambilin air putih. Kamu tenang dulu ya. Rasanya nggak kayak coklat biasa. Pahitnya tuh tinggal di mulut. Naya jadi nggak nyaman, kepikiran terus dan bingung sendiri, Ma. Iya, mama dengar. Kamu jangan panik dulu ya. Sebelum makan coklat ini, kamu makan apa aja hari ini? Ceritain pelan-pelan ke mama. Dari tadi Naya cuma makan kue ulang tahun sama coklat itu, Mas. Sebelumnya ya biasa aja, terus rasanya berubah. Kamu duduk di sini ya. Mama nggak mau kamu banyak gerak. Mama mau panggil papa sekarang. Mama nggak mau ambil resiko. Ada apa? Papa dengar ribut-ribut. Naya kenapa? Maura, kok wajah Naya pucat? Ini serius atau cuma salah makan biasa? Pak, coklat ulang tahunnya pahit loh. Naya ngerasa nggak enak setelah makan. Mama takut ini bukan hal sepele. Oke, papa paham. Naya, dengar papa ya. Kamu jangan takut. Ceritain pelan-pelan apa yang dirasain setelah makan coklat tadi. Naya cuma ngerasa beda aja, Pak. Nggak nyaman, bikin Naya takut jadi pengen berhenti makan. Naya pengen mama sama papa di sini ya, temenin Naya. Astagfirullahaladzim, kayaknya ini gak bisa dianggap remeh deh. Kita itu harus pantau bareng. Kalau ada yang makin aneh, papa itu langsung bawa ke dokter aja deh ya. Iya, mama setuju. Naya nggak akan ditinggal sendiri ya sayang. Mama sama papa di sini. Apapun yang kamu rasain, bilang ke mama ya. Sementara itu di sisi lain di ruang tamu rumah yang sama. Ya ampun, ini coklat Dubai ya. Dari bungkusnya aja kelihatan beda. Biasanya ulang tahun anak itu cuma permen, tapi ini tuh coklat mahal. Pasti orang tuanya mikirin kualitas buat tamu. Iya Bu, saya juga langsung notice anak-anak teh biasanya asal makan, tapi kalau dikasih coklat kayak gini mas, seenggaknya orang tua teh tenang, jadi nggak khawatir soal rasa atau keamanan. Rumahnya aja kelihatan bagus oh ini, penataannya rapi, tamunya banyak, tapi nggak asal, cemilannya dipilih yang bagus ya. Kelihatan banget kalau keluarga ini tuh beneran siapin acara, bukan sekedar formalitas. Biasanya kalau acara gede yang penting rame, urusan makan itu belakangan, tapi ini beda ya. Anak-anak dapat yang bagus, orang dewasa juga nggak ragu ngasih ke anaknya. Kayaknya inilah pasti pesan khusus ya Bu, dari coklat di kampung sebelah itu loh yang terkenal. Gak mungkin beli sembarangan, coklatnya teh rapi gini, gak gampang leleh, rasanya juga juara. Ini mah bener-bener dipilih dari tempat yang dipercaya. Iya, kelihatannya bukan beli dadakan. Biasanya kalau asal beli bungkusnya acak-acakan. Ini kan seragam semua, jadi kesannya profesional, kayak acara orang yang udah biasa ngurus acara gede. Jujur aja ya ibu-ibu, aku tuh senang kalau acara anak dipikirin gini. Soalnya sekarang banyak jajanan aneh, tapi di sini jaga ya kualitasnya bagus-bagus. Mungkin aja karena orang tuanya itu paham acara anak bukan cuma soal dekor, tapi juga apa yang dimakan. Soalnya kan dampaknya ke anak langsung, jadi nggak bisa sembarangan. Iya, bener pisan, dan kelihatan semua tamunya teh nyaman. Itu teh tanda acaranya berjalan baik. Biasanya kalau ada masalah, ibu-ibu teh paling cepet ngomel. Semoga aja semuanya aman sampai selesai. Soalnya kalau acaranya udah niat begini, sayang kalau ada yang kecil yang ngerusak suasana. Sejauh ini sih kelihatan lancar ya dan tertib. Keesokan harinya, Kamar Nara, subuh habis azan, rumah masih sepi. Aduh, kenapa ya? Kok perut aku dari tadi nggak nyaman? Bukan sakit banget sih, tapi bikin tidur nggak nyenyak. Aduh, dari tadi kebangun terus, mata susah merem. Biasanya juga kalau capek masih bisa tidur. Ini kok rasanya beda ya? Rebahan salah, duduk juga nggak enak. Loh Nara, tumben kamu bangun pagi begini nak. Dari tadi ibu dengar kamu gelisah, tidurnya nggak nyenyak ya? Nggak apa-apa Bu, cuma kebangun aja. Perut aku agak nggak enak nih dikit, mungkin semalam kebanyakan makan. Kalau cuma kebanyakan makan, biasanya kan kamu tidur lagi. Ini kok malah duduk bengong, dari muka kamu juga kelihatan nggak tenang.
Aku juga kayaknya lagi capek aja deh, Bu. Dari kemarin urusan kan banyak. Badan aku tuh kayaknya belum benar-benar istirahat deh. Ibu ini bukan mau nakut-nakutin. Ibu ngerasa ada yang beda, Nara. Dari semalam kamu kelihatan banyak pikiran ya. Enggak, Bu. Enggak ada apa-apa. Beneran. Aku cuma mau tidur lagi aja. Nanti juga hilang sendiri kok. Ya udah, tidur lagi aja. Tapi kalau perut kamu makin gak enak, jangan ditahan. Panggil ibu ya, jangan sok kuat. Rumah sakit siang hari. Dari kondisi Naya ini bukan alergi biasa. Ada reaksi yang lebih berat dari sekedar makanan. Maksudnya gimana, Dok? Dari kecil Naya makan biasa aja. Selama ini nggak pernah ada masalah sampai separah ini. Justru itu yang bikin saya itu sedikit bingung, Bu. Biasanya kalau alergi reaksinya itu beda. Ini lebih ke ada sesuatu yang bikin pencernaannya itu rusuh dan juga bakteri yang menumpuk. Waktu itu dia cuma makan kue sama coklat dari acara ulang tahun. Itu juga dibagi ke banyak anak. Saya pikir aman, Dok. Coklatnya itu masih ada. Bisa saya lihat? Saya itu cuma mau tahu apa bahan yang nggak seharusnya masuk ke dalam tubuhnya ini. Masih ada, Dok. Saya simpen. Tapi kondisi Naya ini bahaya nggak, Dok? Saya takut kalau dia makin parah. Sekarang belum bisa saya pastikan, tapi ini tidak bisa dianggap ringan. Kita pantau ketat dan Naya jangan ditinggal sendirian dulu ya. Iya, Dok. Tolong bantu anak saya ya. Kita usahakan yang terbaik. Rumah Nara siang hari itu. Kamu kok bengong terus dari tadi? Dari pagi ibu perhatiin kamu cuma duduk nggak ngerjain apa-apa. Mikirin apa, Nara? Apa gara-gara penjualan kamu turun? Biasanya kamu kalau siang gini udah sibuk. Ini kok malah diam aja. Habis pesanan banyak harusnya capek. Tapi ini malah kelihatan beda, Nara. Nara, ibu ini nanya baik-baik loh, Nar. Kamu nggak jawab sama sekali. Kamu kenapa? Badan kamu nggak enak lagi? Atau ada pikiran lain? Kalau kamu cuma capek ya bilang kalau kamu capek. Ini kok kayak orang kosong. Ibu jadi kepikiran, Nara. Dari subuh kamu udah aneh. Enggak kok, Bu. Nggak ada apa-apa. Enggak apa-apa gimana, orang kondisi kamu kayak gini. Ibu kan jadi bingung, kamu jualan lagi nggak hari ini atau mau libur dulu. Tapi kalau kamu butuh istirahat ya bilang, jangan dipendam sendiri, Nak. Iya, Bu. Nanti aja. Ya udah, ibu ini cuma mau tunggu kamu siap ngomong. Kalau ada apa-apa jangan kaget ya. Nanti kalau ibu ikut campur. Keesokan harinya, Lapak coklat Nara sore hari. Nara, saya teh mau jujur ya. Minggu lalu kamu teh nerima pesanan gede dari rumah Maura itu kan yang buat ulang tahun anaknya? Iya, aku juga mau nanya itu. Soalnya setelah acara itu anak aku pulang-pulang sakit perut sampai 2 hari lemas gak mau makan. Loh, sama anakku juga loh. Malamnya itu muntah, aku kira masuk angin. Tapi kok pas diceritain ke tetangga lain kejadiannya mirip. Makanya saya teh curiga jangan-jangan dari makanan di acara itu kan jajanannya teh cuma itu-itu aja. Pusatnya teh ya coklat itu. Pesanan Maura emang banyak, Bu, tapi setahu aku dia juga ambil dari beberapa tempat kok. Nggak mungkin lah semuanya dari aku. Masa sih? Setahu aku coklat Dubai itu ya cuma kamu loh yang jualan di sini. Aku aja kalau nyari taunya lapak kamu doang. Aduh Bu Tina, sekarang udah banyak Bu, di kecamatan lain juga ada, modelnya mirip-mirip, bisa jadi ibu-ibu nggak ngeh aja. Tapi aneh loh, Nar, abis acara itu anak-anak langsung pada sakit. Kebetulan yang kebangetan itu menurut aku. Iya, terus Maura teh sekarang bolak-balik ke rumah sakit juga, katanya anaknya teh sampai dirawat, itu mah udah bukan masuk angin biasa dong. Aku juga dengar katanya anaknya itu bau aneh, badannya berubah, aku sih ngeri ya dengernya. Wah, serius ya? Tapi kan anak-anak di acara itu makanya macam-macam. Ada es, permen, jajanan lain juga ada, Bu. Iya juga sih, anak-anak kalau acara apa aja masuk, kita juga nggak bisa ngehuasin satu-satu.
Tapi kalau udah banyak yang kejadian, masa iya cuma kebetulan atau pasti ada yang bermasalah? Bisa jadi acaranya ibu-ibu atau tempat pesannya. Soalnya kalau salah satu lapak harusnya dari awal udah banyak yang komplain. Iya juga ya, selama ini beliin di kamu aman-aman aja. Baru acara Maura itu doang yang ribet. Nah itu, jangan-jangan mau rapasan di tempat yang gak jelas, tapi bawa nama lapak orang lain. Ih bener pisan, bisa aja ya sekarang kan orang teh kalau mau murah asal ambil, giliran ada apa-apa yang disalahin teh orang lain. Iya itu ibu-ibu, kalau pesan banyak, tapi ya pastinya nyari harga murah lah. Resikonya juga gede, kita nggak tahu dapurnya gimana kan. Aduh, kasihan sih anaknya. Tapi kalau emang salah pesan ya jangan sembarangan nyalahin. Iya, kita juga jadi waspada. Kalau ada acara rame lagi, mending kita lebih pilih-pilih, jangan asal percaya. 2 jam kemudian. Rasain Maura, sekarang giliran kamu yang bingung, panik, dan ngerasa semua aman padahal pelan-pelan runtuh. Sama kayak aku dulu. Kamu pikir hidup aku bisa kamu ambil gitu aja Maura? Kamu pikir semuanya bakalan baik-baik aja setelah itu? Rasa sakit kamu sekarang mungkin gak sebanding sama yang aku simpen bertahun-tahun. Tapi ya seenggaknya sekarang kamu ngerasain itu sedikit. Andai aja kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Andai aja kamu sadar dari mana semua bermula. Maura, Maura. Lapak coklat Nara sore hari. Nar, ini aku Maura. Kamu masih inget aku kan? Lama banget ya kita nggak ketemu. Aku lihat dari jauh lapaknya. Aku langsung yakin ini kamu. Wah, kamu sekarang jualan coklat Dubai juga ya. Keren banget, Nar. Dari dulu kamu kan emang telaten kalau urusan kayak gini. Kelihatan niat semuanya. Iya, aku fokus di sini sekarang, Maura. Bagus sih, aku seneng deh lihat kamu mandiri. Oh iya, kebetulan banget nih. Aku lagi nyari coklat buat acara ulang tahun anak aku minggu depan. Acaranya rame atau keluarga aja, biar aku bisa kira-kira jumlah yang kamu butuhin. Acaranya lumayan rame, anak-anak, keluarga besar, teman-temannya juga. Aku pengen coklat yang rasanya enak sama tampilannya bagus ya. Ini kan acara spesial. Oh iya, bisa. Aku biasanya pakai bahan yang sama buat semua pesanan. Nanti ya aku buatin ya sesuai jumlah yang kamu minta. Oh iya Nar, aku boleh tanya nggak? Kamu sekarang gimana kabarnya? Maksud aku, kamu masih sendiri atau udah ada yang serius? Aku masih sendiri, lagi fokus kerja aja. Oh iya, aku kira kamu udah nikah. Soalnya kamu kelihatan rapi, hidup kamu juga kelihatan jalan. Emang nggak kepikiran nikah tahun ini ya? Enggak, belum. Aku belum mikir ke sana. Oh iya sih, nikah itu ya belakangan kan. Yang penting sekarang kamu bahagia. Aku seneng kok lihat kamu baik-baik aja sekarang. Jadi nanti aku pesan 300 ya Nar. Aku percaya sama kamu, tolong dibikin yang paling bagus. Ini kan buat anak aku. Iya, nanti aku siapin ya. Aku kabarin lagi soal rincian sama harganya. 5 minutes later. Sekarang rasanya beda. Dari tadi aku diem, tapi kali ini bukan ragu. Aku tahu persis apa yang harus aku lakuin setelah ini. Selama ini aku tahan, aku diem dan aku pura-pura biasa aja. Tapi ternyata makin ditahan makin berat. Aku udah capek jadi orang yang sama. Sekarang giliranku Maura. Sawah pinggir kampung sore hari itu. Aku harus pelan-pelan aja nih, masih basah, warnanya kelihatan hijau. Dari dulu juga nggak ada yang aneh, sama kayak lumut sawah biasa. Alamak Nara, kau nih lagi ngapain Mbak? Sore-sore begini, kok malah jongkok ambil lumut segala? Bukannya biasanya kau jarang kesini ya? Iya Bu Lasmi, ini lagi butuh aja. Kebetulan tumbuhannya banyak di sini, jadi aku ambil dikit, nggak ganggu sawah siapa-siapa kok. Tapi buat apa lah lumut kayak gitu? Biasanya orang malah dibersihin karena bikin licin. Tapi kau malah repot-repot ngumpulin itu. Oh iya Bu, ini buat pesanan. Ada yang minta bahan tambahan, katanya pengen yang beda. Aku cuma nurutin permintaan aja. Pesanan apa pula sampai nyari lumut sawah? Ibu ini baru dengar ada orang pesen bahan kayak gini. Apalagi buat makanan. Aduh, Bu Lasmi, sekarang tuh banyak loh Bu yang aneh-aneh. Selama ada yang pesen dan bayar ya aku usahain sebisanya. Tapi itu dari lumpur lah. Kau nggak takut kenapa-napa nanti? Kotor bagi itu langsung dipegang.
Ya enggak lah Bu, nanti kan dicuci bersih dulu, enggak langsung dipakai. Tenang aja, aku enggak asal masukin. Benar kali lah, cuma aku nih heran aja, jarang kali aku lihat kau ke sawah. Biasanya kau nih di rumah atau di dapur buat coklatmu itu. Oh, sesekali kesini nggak apa-apa lah Bu, sekalian cari udara, ya sekalian beresin urusan. Ah, sudahlah, terserah kau, aku nggak mau ikut campur. Hati-hati aja ya, jangan sampai ada masalah nanti. Dapur rumah Nara pada malam hari. Airnya harus bersih nih, nggak boleh kelihatan kotor. Dari luar harus kelihatan sama kayak isian biasa. Jangan sampai ada yang nyangka macem-macem. Kalau masih basah, rasanya bakal beda. Harus pas nih, nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras. Semuanya harus kelihatan wajar. Ini udah malam, nggak ada yang lihat. Ibu juga udah tidur. Dapur sepi, cuma suara air sama sendok yang nemenin aku. Sedikit aja dulu, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan malah aneh. Yang penting nyampur rata. Dari luar nanti kan cuma coklat, baunya juga ketutup. Orang nggak bakal mikir jauh, apalagi kalau udah dibungkus rapi. Nggak apa-apa lah, sekali ini aja. Setelah ini nggak ada lagi yang kayak gini. Ini yang terakhir. Kamar mandi Nara malam harinya. Oh, ini kok bau lumpur ya? Padahal aku baru selesai mandi. Apa sabunnya yang bikin bau? Soalnya aromanya kayak dari sawah. Terus ini dilihat-lihat lama-lama kulit aku kok kayak beda ya, agak pucat keijo-ijoan. Kayaknya nggak biasa deh, aneh gini. Apa karena lampunya redup? Udahlah, ini pasti masuk angin. Perut dari tadi juga nggak enak. Nanti tidur bentar juga reda sendiri. Aku nggak perlu mikir yang macem-macem. Ya ampun Nara, kamu kok bau lumpur? Dari mana sih? Ini bukan bau tanah biasa, kayak habis dari sawah ya. Ngapain kamu malam-malam? Apaan sih Bu? Aku dari lapak terus ke rumah, nggak kemana-mana. Ibu aja kali perasaannya sensitif dari kemarin. Jangan ngeles, ibu ini nyium bau nggak jelas. Kamu kayak anak kecil aja, main ke sawah tapi nggak mau ngaku. Umur segini masih bikin ibu bingung. Aku nggak main ke sawah, Bu. Sumpah, mungkin air kamar mandi kotor, Bu. Bisa aja pipanya lagi berlumpur atau airnya belum bersih. Dari dulu air rumah ini nggak pernah bau lumpur. Baru sekarang kamu begini. Dari kemarin juga udah aneh. Diam bengong, susah ditanyanya. Aduh Bu, ibu tuh kebanyakan mikir. Aku baik-baik aja, jangan dikit-dikit nuduh. Aku juga capek kalau tiap gerak ditanya terus. Jangan bohong sama ibu, Nara. Ibu ini yang ngelahirin kamu. Kalau ada apa-apa, ibu pasti ngerasain. Jangan kamu tutup-tutupin. Aku mau ke kamar dulu, nanti aja ngomongnya. Aku nggak mau ribut malam-malam. Keesokan harinya, Rumah Nara siang hari. Nara, keluar kamu. Jangan ngumpet terus. Kamu harus tanggung jawab atas apa yang udah kamu lakuin. Anak aku sekarang masih dirawat dan kondisinya belum stabil. Iya Nar, anak aku juga sakit loh sejak acara itu. Perutnya melilit, badannya lemes berhari-hari. Jangan pura-pura gak tahu, kita semua lihat kejadiannya. Dari dulu beli coklat di lapak kamu aman, tapi setelah acara itu anak-anak langsung kenapa-napa. Kamu jangan bikin kami kelihatan bodoh, Nara. Ada apa sih? Kenapa pada rame-rame di rumah orang sambil teriak-teriak gini? Aku baru istirahat. Kalau mau ngomong ya ngomong aja pelan-pelan. Jangan sok tenang, Nara. Kamu tahu nggak rasanya lihat anak sendiri kesakitan? Anak aku muntah, badannya bau aneh. Semua setelah makan coklat dari kamu, Nar. Aku ngerti kamu marah, tapi teriak-teriak ini nggak bikin keadaan lebih jelas kan? Kalau mau ngomong soal kejadian, jelasin pelan-pelan. Kami sudah ke dokter. Dokter bilang ini bukan alergi biasa. Ada bahan yang tidak seharusnya ada di makanan anak-anak. Kamu mau jawab apa? Kamu mau dengar jawaban? Atau dari awal cuma mau nyalahin? Soalnya dari cara kamu datang, seolah keputusan udah dibuat-buat. Jangan muter-muter Nara. Anak-anak kami loh yang kena. Kamu jualan makanan, berarti kamu yang paling bertanggung jawab. Jangan lempar kemana-mana. Di acara itu anak-anak makan apa aja Bu. Ada minuman, permen, jajanan lain. Jangan cuma ingat sama satu makanan kalau mau adil. Aku tahu aku salah ke kamu dulu, Nar. Aku nggak munafik, tapi kesalahan aku itu ke kamu, bukan ke anak aku.
Kamu baru mikir sejauh itu sekarang. Dulu waktu hidup aku hancur, kamu gak pernah nanya apa-apa ke aku kan? Nara, cukup jawab yang jelas sekarang. Ibu nggak mau denger sindiran. Ini anak orang, bukan urusan kecil. Bu, ini bukan salah paham. Ini emang aku yang lakuin. Kalian semua mau tahu kenapa ini bisa terjadi? Maura itu bukan korban polos. Dia itu sahabat aku yang dulu ngambil pacar aku sendiri tanpa mikir perasaan aku sedikit pun. Jadi maksud kamu teh apa tuh Nara? Jadi kalian teh emang punya masalah lama sebelum semua ini terjadi? Masalah lama yang dianggap sepele. Dia masuk ke kehidupan aku, ambil Galen terus pura-pura baik seolah semuanya wajar dan harus aku terima. Nar, udah cukup. Kalau kamu dendam sama aku, bilang ke aku. Jangan libatin anak aku. Jangan libatin orang lain yang gak tahu apa-apa. Dan aku bisa pikir ulang hubungan aku sama Galen. Aku bisa ngomong baik-baik sama kamu, tapi jangan pakai cara kayak gini. Jangan selalu jadi orang paling baik sekarang deh. Kamu udah nyaman sama hidup kamu kan? Kamu gak pernah mikirin aku sehancur apa waktu itu. Jadi semua ini gara-gara aku. Tapi Nar, kamu itu meninggalkan aku itu waktu aku lagi jatuh. Waktu aku itu nggak punya apa-apa, kamu pergi. Ninggalin apa? Kamu sama Maura udah deket dari lama. Jangan balikin cerita soal aku yang salah. Kalian berdua sama-sama tahu apa yang kalian lakuin. Aku jujur waktu itu aku memilih Maura karena aku tuh merasa lebih dimengerti, bukan karena mau menyakiti kamu. Jujur setelah mengkhianati itu bukan kebaikan. Kalian sama-sama suka, sama-sama nikmatin kan sambil ninggalin aku sendirian. Tapi Nar, jangan anak aku. Ia nggak tahu apa-apa. Dia nggak salah apapun ke kamu. Iya, sama kayak aku. Aku juga nggak salah apa-apa. Waktu hidup aku kalian ambil pelan-pelan. Tapi kalian tetap jalan terus kan? Aku benci kalian berdua dan rasa benci itu nggak berhenti di kalian. Aku bakal ingat selamanya apa yang udah kalian lakuin ke aku. Astagfirullahaladzim Nara, ini udah kelewatan. Ini bukan cuma soal dendam, ini soal nyawa anak-anak. Buat kalian ini cuma kasus hari ini. Buat aku ini luka yang aku simpan bertahun-tahun tanpa ada satu orang pun yang peduli. 3 hari kemudian. Rumah Nara dan lapak coklat malam menjelang subuh. Bu, tolong aku. Perut aku sakit banget, Bu. Dari tadi. Rasanya kayak diremes terus dari dalam. Aku muntah gak berhenti, Bu. Dan badan aku makin lemas. Ya ampun Nara, lihat ibu nak, kamu harus bertahan. Kita cari bantuan sekarang ya, jangan nyerah dulu nak. Ibu masih di sini sama kamu. Bu, aku gak kuat. Rasanya kayak ada sesuatu yang bergerak di tubuh aku. Aku takut, Bu. Aku nyesel sama semua yang aku lakuin. Ibu udah ingetin kamu dari awal nak. Dendam itu gak pernah bikin hidup kamu lebih baik. Sekarang semuanya berbalik ke kamu dengan cara yang paling nyakitin. Bu, kalau aku masih dikasih waktu, aku pengen minta maaf sama semua orang yang udah aku sakitin. Tapi kayaknya semuanya udah terlambat, Bu. 2 jam kemudian. 5 minutes later. Kami sudah melakukan semua tindakan yang bisa dilakukan. Infeksinya sudah terlalu parah. Zat asing itu merusak organ tubuhnya secara perlahan di dalam. Ya Allah, kenapa harus anak aku yang ngerasain semua ini? Seandainya ibu bisa muter waktu, ibu lebih milih kehilangan segalanya daripada lihat kamu kayak gini, Nara. Keesokan harinya.